Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, didoakan agar Allah sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Dilindungi kita daripada musibah dunia, lebih-lebih lagi musibah agama. Diampunkan segala kesilapan sekecil apapun dan diterima amalan sekecil apapun. Mari kita ikhlaskan niat kita untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan mahabbatullah. Kita masih bicara ayat-ayat yang menjelaskan tentang siapa hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Jawapannya, Allah sendiri telah memberitahu bahwa Allah sangat-sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan berikutnya, lalu siapa orang-orang yang bertakwa itu? Inilah selama ini yang kita pelajari. Artinya, bila sifat-sifat atau perkara-perkara yang Allah sebutkan yang menjadi sifat identiti orang yang bertakwa itu kita telah lakukan, maka layaklah kita disenaraikan, dimasukkan dalam golongan orang bertakwa yang Allah amat sangat mencintainya. Mari kita pelajari ayat berikutnya. Coba dibuka bukunya muka surat 33. Muka surat 33. Ayat yang kelima. Di muka surat 33 itu ada 6 ayat. Ini ayat yang kelima. Yang tidak ada bukunya, lihat surah Maryam ayat 63. Maryam 63.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal jannatu allati nuritu min ibadina man kana taqiyya. Tilkal jannatu, itulah surga, allati, yang nuritu, kami wariskan, min ibadina, dari hamba-hamba kami, man, akan siapa yang, kana, adalah ia, taqiyah, takwa. Itulah surga yang kami akan wariskan kepada siapa yang bertakwa daripada kalangan hamba-hamba kami. Jelas di situ ada sebut orang yang bertakwa yang nanti Allah akan berikan syurga sebagai tanda rahmatnya kepadanya sekaligus kasih sayangnya kepadanya. Pertama yang ingin saya sampaikan, jemaah sekalian, surga yang Allah jadikan balasan bagi hambanya yang bertakwa ini, surga yang dinyata oleh Nabi, mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan tak terlintas pun di dalam hati manusia. Apa yang kita lihat itu surga, kita yang surga, itu bukan surga. Ada orang cerita kepada kita tentang surga, kita dengar, itu bukan surga. Apa yang kita bayangkan surga itu seperti itu, surga tidak seperti itu. Ya sudah. Maknanya, surga itu di luar kemampuan kita, bukan sekadar di luar kemampuan kita untuk memikirkannya, di luar jangkauan kemampuan kita untuk membayangkannya. Ya, surga perlu diyakini. Begitu mulianya, begitu tingginya, begitu agungnya, hatta hayalan kita pun tak mampu membayangkannya. Maka di dalam ayat ini Allah gunakan isim isyarah jauh, tilka. Allah tak kata hadhil jannah, tapi tilka, itu kan isim isyarat lil ba'id. Kenapa gunakan isim isyarah lil ba'id? Kata pakar bahasa Al-Quran, itu menunjukkan ketinggian, kemuliaan, keagungan surga yang Allah sediakan. Hatta tadi telah kita sampaikan, hayalan kita pun tak mampu membayangkannya. Tapi kita wajib yakin. Nah, surga seagung itu, sehebat itu, Allah sediakan buat siapa? Buat hambanya yang bertakwa. Jika orang itu disediakan surga yang sangat agung, tentulah orang itu orang yang sangat-sangat dicintai, dikasihi oleh Allah. Betul ya? Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, siapa orang yang bertakwa itu?
Orang bertakwa disayang oleh Allah, jelas. Masalahnya Allah telah meletakkan beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang yang ingin dikategorikan, digolongkan, dimasukkan dalam kumpulan orang-orang yang bertakwa. Satu di antaranya, mari kita lihat. Satu di antaranya. Dalam surah Al-Baqarah kita pelajari ya. Sekarang ini, ciri-ciri dan sifat-sifat orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran. Coba lihat, surah Ali Imran bermula ayat yang ke-133. Ali Imran bermula 133. Coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tidak mentafsirkan ini, tapi hanya menunjukkan sifat-sifat yang Allah sebutkan yang mesti dipenuhi oleh mereka yang mau disebut sebagai orang yang bertakwa yang nanti akan disediakan baginya surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari pengampunan dari Tuhan kamu dan surga yang lebarnya selebar beberapa langit dan bumi. Surga selebar itu, seluas itu, yang dipenuhi dengan itu Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini ada dua langkah untuk mendapatkan surga yang Allah sediakan bagi bertakwa itu. Langkah pertama, mesti telah mendapatkan pengampunan bagi segala dosanya. Orang itu mesti sudah tidak punya dosa kerana telah bertaubat. Satu, taubatlah langkah pertama bagi memastikan dia bebas daripada dosa. Orang yang sudah terbebas daripada dosa kerana taubatnya, bermakna orang ini merdeka daripada neraka. Itu syarat pertama. Bila sudah tak ada dosa, bermakna merdeka daripada neraka, barulah ada peluang wajannah, masuk surga. Bukan kerana amalnya, tetapi kerana rahmat Allah. Tengok susunan dia. Bermakna jika kita masih punya dosa, kita masih enggan bertaubat, ya boleh sajalah mengharap surga, minta surga, tapi bahasa mudahlah. Kita masih banyak dosa, lalu kita berdoa pada Allah, ya Allah adkhilnil jannah, masukkan kami dalam surga ya Allah, surga firdaus ya Allah. Mungkin bahasa yang mudah lah, ini bahasa kita ya, bahasanya mungkin Allah akan jawab, ya aku akan masuk kepada surgaku, tapi bersihkanlah terlebih dahulu dosa kamu. Minta ampunlah. Tiba-tiba kita tak mau ya Allah, tak mau, kami tak nak. Kami tak nak bertaubat, tapi kami nak masuk surga. Itu degil nama dia. Nama dia degil. Faham ya? Dan baru masuk. Jadi bila sudah tak ada dosa, bermakna merdeka daripada neraka. Bila sudah merdeka daripada neraka, baru wajannah. Dan masuk surga kerana rahmat Allah. Surga seluas itu dikatakan bagi orang bertakwa. Tengok ayat berikutnya. Ayat berikutnya itu yakni Allah ceritakan ciri-ciri syarat-syarat untuk jadi orang yang bertakwa yang pasti Allah cinta. Yang pasti Allah sayang.
Sama ada dia orang kampung ke, orang bandar ke, sekolahnya tinggi ke, sekolahnya rendah ke, ada jawatan ke, atau jawatan ke, kaya atau miskin ke, warna kulit hitam ataupun putih ke, jenis jantinya lelaki atau perempuan ke, tak jadi masalah. Dia tetap layak bergelar muttaqin dan disayangi oleh Allah apabila ia mempunyai sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mereka menginfakkan harta Allah Subhanahu wa taala, ya Allah beri kepada mereka dalam keadaan senang dan susah. Kesimpulannya, istiqomah dalam infak, bersedekah, istiqomah dalam bersedekah. Dia tidak akan bersedekah menunggu kaya dahulu, tidak. Dalam keadaan susah pun ia berusaha untuk menolong, membantu, memberi. Walaupun mungkin kadar pemberiannya tidak sama dengan pemberian yang dia berikan semasa ia senang. Ini pertama, istiqomah dalam bersedekah. Mau senang ke, mau susah, tetap berusaha untuk memberi. Infak itu kan memberi, ya mas sekalian. Ya mungkin harta, jika ia hartawan. Mungkin tenaga, karena ada tenaga. Mungkin buah pikiran, kalau dia ada idea. Mungkin ilmu, kalau ada ilmu. Bermakna dalam berbagi nikmat dengan orang lain, tidak pernah menunggu peluang. Kerana peluang sentiasa ada. Mau senang, mau susah, mau sehat, masa. Tapi biasanya kan kita dengar ya, macam mana ni, tak apalah, ikutlah, nanti insyaAllah kalau ada rezeki saya bagilah. Kalau ada rezeki nanti pergilah. Kalau rezeki nanti tak insyaAllah. Seakan-akan masa cakap tu langsung tak ada rezeki. Ini masalah. Kita ingin jadi orang bertakwa, tapi sentiasa nak beramal menunggu kesempatan. Wahal kesempatan sentiasa terbuka. Allah tidak tetapkan berapa kadar yang kita mesti berikan kepada orang lain. Allah tak tetapkan. Allah hanya suruh kita sesuai dengan kemampuan dan keadaanmu saat itu. Mana mungkin orang yang sedang punya, sekadar punya RM5, Allah paksa dia bagi RM10. Tak mungkin. Bahkan orang yang punya RM1,000, kemudian beri 100, banyak. 1,000 dapat bagi 100, banyak. Orang punya RM5, bagi RM2,5. RM2,5 sikit lah, 100 banyak. Jangan lihat 100 dan RM2,5. Yang 1,000 punya 1,000 bagi 100, itu hanya 10%-nya yang diberikan. Yang punya RM5 bagi RM2,5, itu 50%. Allah ambil kira di sini nih. Satu, berbagi kesenangan, berbagi nikmat dengan istiqomah. Senang, susah, kaya, miskin. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, menahan kemarahan. Dia ada hak untuk marah. Dia ada peluang untuk marah. Dia ada kemampuan untuk marah. Orang itu pun memang patut dimarahi. Karena menyusahkan kita. Karena dia menyusahkan kita, merugikan kita secara pribadi, kita ada hak untuk marah. Kita ada peluang untuk marah. Ada kemampuan untuk marah. Orang itu pun layak patut kita marahi. Dalam keadaan itu, kita pilih untuk tidak marah.
Kita memilih menahan kemarahan kita. Walaupun mungkin tidak mudah. Sebab kalau melampiaskan kemarahan, apalagi kita ada hak untuk marah, ada kemampuan, ada peluang, dan orang itu patut puas rasanya. Tapi kita memilih untuk menahan kemarahan. Bila kita mampu melakukan itu, syarat kedua jadi orang bertakwa terpenuhi. Nabi Yusuf alaihissalam, berapa lama, berapa dahsyatnya ia dianiaya oleh abang-abangnya, saudara-saudaranya. Iya. Dia sentiasa menjadi mangsa ketidakadilan, mangsa kezaliman oleh adik-beradiknya karena dengkinya. Menjadi mangsa kezaliman oleh peniaga yang abdud dunia, dijual menjadi hamba abdi, sekelip mata hilang kemerdekaan dirinya. Menjadi kezaliman, sasaran fitnah pembesar Mesir. Tengok, orang Mesir semuanya memandang Yusuf ini anak muda yang jahat. Menjadi mangsa kezaliman, dimasukkan penjara bukan karena kesalahan yang dilakukan. Secara umum 4 kezaliman yang Yusuf tak boleh buat apa-apa, hanya sabar. Seiring dengan berjalannya masa, sesuai dengan rancangan Allah, baik, Yusuf sudah jadi orang besar di Mesir. Betul? Jadi orang besar di Mesir. Ada kuasa, ada segala-galanya, ada pegawai. Orang-orang yang dahulu menzaliminya, menyusahkannya, datang ke tempatnya, abang-abangnya datang. Yusuf kenal mereka, mereka tak kenal Yusuf. Boleh saja Yusuf marah mereka, balas dendam, boleh saja. Dia ada kemampuan untuk balas dendam, ada peluang untuk balas dendam. Mereka patut pun dihajar. Yusuf boleh saja membalas perbuatan khianat yang dilakukan oleh istri pembesar Mesir. Dan semualah yang boleh saja sekarang ada kuasa apa. Ringkas kata, Yusuf ada peluang untuk marah kalau dia mau. Yusuf ada peluang untuk balas dendam jika dia hendak. Tapi Nabi Yusuf AS memilih untuk meredam kemarahannya, menahan kemarahannya, dan bahkan memohonkan pengampunan bagi orang-orang yang buat salah kepadanya. Itu kadiminal ghaib. Itu ciri mutakin. Mutakin itu macam itulah dalam ayat ini. Mungkin kita tanya, yalah kalau macam Ustaz tak kali nak marah, tahan. Kali marah tak tahan. Tapi kata orang kalau marah suruh lepas saja, release tension. Kalau tidak nanti kita jadi stres. Oh marah, tahan, tak lepas. Nanti kita jadi stres. Lepas aja deh. Kalau selalu tahan marah nanti jadi bisul pula. Allah bagi jalan yang lebih baik. Okeylah, kalau kamu selama ini hanya mampu menahan kemarahan dan nampaknya berat, tingkatkan ketakwaan. Macam mana? Wal afina 'anil nas. Yang ketiga, ciri yang ketiga, memaafkan manusia. Nabi Yusuf bukan sekadar tidak melampiaskan kemarahannya kepada adik-beradiknya yang telah menzaliminya puluhan tahun yang lalu. Itu kadhimul ghaib sudah dilaksanakan. Nabi Yusuf bahkan memaafkan mereka. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Bukan sekadar tidak membalas kejahatan mereka, tapi memaafkan pula. Muttaqin. Tak cukup Yusuf bukan sekadar memaafkan, tapi wallahu yuhibbul muhsinin. Yusuf buat ihsan kepada mereka. Dibalasnya kejahatan mereka dengan kebaikan.
kesalahan mereka pada Yusuf, Yusuf balas dengan Allahumma ghfir lahum. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Datang mereka, minta sedekah, minta bantuan, Yusuf bagi. Bawa balik. Sebagai saraf hidup kamu. Dan lepas ini, karena negeri kita dahulu di kamu sedang susah, bawalah. Datanglah kamu ke Mesir, bawa anak pinak kamu, diraikan di Mesir, dibalas dengan kebaikan. Itu orang yang bertakwa. Kalau setakat kita membalas kebaikan, orang buat baik lalu kita buat baik, itu belum sampai taraf ini. Kita buat baik karena dia buat baik, itu belumlah taraf ini. Disuruh tapi belum. Orang buat jahat lalu kita buat balas dengan jahatan, lagilah tak masuk, itu dendam namanya. Orang buat baik lalu kita buat jahat kepadanya, itu zalim namanya. Yang disuruh oleh agama satu aja, ahsin ila man asa ilaih. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat jahat, dan itulah muttaqin. Karena kasih sayang Allah itu mahal, jemaah sekalian. Surga Allah itu tak terbayang, kita kena membelinya. Tapi membelinya rupanya tidak semestinya dengan harta. Yang pertama tadi dengan harta dah. Yunfikuna tadi. Tapi adakah bila orang tak punya harta karena miskin tak dapat membeli surga? Dapat. Boleh beli surga. Dengan apa? Mesti punya kemampuan meredam hawa nafsunya. Ini dia. Waladina idza fa'alu fahisyatan, ciri mutakin berikutnya. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, ini dosa besar tu, fahisyah tu dosa besar. Aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka. Zakarullah, mereka segera kembali pada Allah. Ingat Allah. Fastaghfaru, lalu mereka mohon ampun lidunubihim. Orang yang bertakwa bukan maknanya orang yang tidak lagi akan buat kesalahan. Orang yang sudah mencapai makom takwa sekalipun, kemungkinan untuk buat dosa itu masih ada. Betul. Dan orang yang bertakwa, sudah makom takwa, jika ia melakukan dosa sekalipun, dia tidak akan menjejas tingkat makom ketakwaannya dengan syarat segera kembali pada Allah, segera minta ampun. Jadi makom ketakwaannya tidak terjejas, tidak jatuh. Ingat Nabi beritahu kita, apabila anak Adam buat dosa, Allah tak terus suruh malaikat untuk merekodkannya, tapi Allah bagi masa, malaikat bagi masa dia saatan. Walau alam saatan itu sama satu saat ke, 1 menit ke, 1 jam ke, pasti yang pasti masih adalah tenggang waktunya. Mungkin sehari, mungkin. Nah, sebelum amal jahat kita direkodkan malaikat, kemudian kita bertaubat, Allah terima, tak jadilah. Dalam buku tak ada, dalam hati tak ada, nuqtah hitam. Nah, orang yang bertakwa, orang yang segera sedar, insaf bila bukan kesalahan dan terus mohon ampun, sehingga malaikat tak sempat merekodkan kejahatannya. Jadi tak ada, hatinya tak sempat ada nuqtah sauda. Dan yang terakhir, wa may yudhillah walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa, orang yang tidak berterusan melakukan kesalahan yang sama sedangkan mereka telah mengetahui. Artinya bila tempoh hari dia melakukan dosa disebabkan oleh kerana ketidaktahuannya. Sekarang sudah tahu beritu salah, dia tidak akan mengulangi. Rasa mudah, orang yang bertakwa sentiasa berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Walaupun orang yang telah bertakwa sekalipun, kemungkinan buat salah itu masih ada. Hanya saja bila orang bertakwa, bila buat salah segera bertaubat sebelum malaikat sempat merekodkannya. Hanya orang bertakwa ini tidak berusaha untuk tidak melakukan, mengulangi kesalahan yang sama. Paham ya? Baik, itu. Jadi bila kita punya ciri-ciri ini, di samping dalam surah Al-Baqarah yang kita pelajari ayat kedua itu, maksudnya dalam buku ini ayat yang kedua dari atas, layaklah kita dipanggil muttaqi. Dan bila muttaqi, ya Allah sayanglah. Begitulah cara untuk dapat kasih sayang Allah. Dan saya yakin kita semua masih dalam proses itu. Dan kita tidak boleh berhenti berusaha. Baik. Sekarang kembali kepada ayat ini. Maryam 63. Nah, ini menarik ayat ini. Dalam surah Maryam 63 ini Allah berfirman, itulah surga yang kami akan wariskan kepada orang yang bertakwa dari hamba-hamba kami. Kami wariskan. Perkataan kami wariskan ini, adakah bermakna di surga itu telah ada penghuninya sebelumnya? Sehingga kita yang datang kemudian akan mewarisinya. Paham ya maksud saya? Bila Allah kata kami akan mewariskan surga itu pada orang bertakwa daripada kami, adakah ini bermakna surga yang akan didiami oleh hamba yang bertakwa itu surga warisan daripada sebelumnya, karena sebelumnya sudah ada penghuninya, lalu penghuninya sudah keluar atau tidak ada, lalu kita mewarisinya? Apakah begitu? Ya, ada orang yang berpendapat mungkin ya, ini namanya pendapat ya. Pendapatnya mungkin sangat ya, dosa itu setelah ada penghuninya. Penghuni dahulu yakni iblis. Dahulu iblis pernah tinggal di surga itu. Bahkan Adam pun di sana. Karena iblis dihalau keluar, ya, surga jadi kosong. Maka surga yang kosong itu Allah wariskan kepada kita. Nama warisan itu mana mesti sudah ada pemilik sebelumnya kan? Kan? Ini awak dapat ni harta sebenarnya harta usaha warisan. Dapat dari siapa? Daripada orang tua. Jadi sebelumnya mesti ada pemiliknya. Itu pendapat pertama. Tapi nampaknya ya kurang tepat lah. Kurang tepat. Dalilnya kurang kuat atau bahkan tidak ada. Begini jamaah sekalian, istilah kami wariskan dalam ayat ini, adakah bermakna sebelum muttaqin masuk surga sudah ada berpenghuni? Ini jawabannya. Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, ini agak banyak sih ya, tapi saya coba ringkaskan. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluk, alam dan isinya termasuk manusia, Allah sudah tahu dengan ilmunya yang mutlak siapa di antara hambanya nanti yang akan beriman kerana pilihannya, siapa di antara mereka yang kufur kerana pilihannya juga. Saya ulangi. Allah sebelum mencipta alam semesta, okeylah, sebelum mencipta kita manusia, Allah sudah tahu siapa di antara kita manusia ini yang akan memilih beriman dan siapa yang akan memilih jadi orang kafir. Allah sudah tahu dengan ilmunya. Siapa yang akan mentaatinya, siapa yang akan mendahalkainya. Allah tahu. Tetapi ilmu Allah ini tidak memaksa. Tidak memaksa maknanya aku paksa jadi mukmin, kemudian nanti aku akan masukkan kamu dalam surga. Kamu aku paksa jadi kafir, kamu tak ada pilihan selain untuk jadi orang kafir. Lalu kami akan hubar kamu dalam. Tak. Di sini tidak ada isbat. Saya yakin yang belajar akidah sudah tahu itu. Ta'alluq ilmu Allah itu
tak ada kaitan dengan isbat. Tapi ta'alluq ilmillahi yani inkishaf, pendedahan, terbuka, nampak, tak ada yang sembunyi, tak ada yang luput. Allah mengetahui segala-galanya apa yang akan berlaku dan tidak ada unsur ijbar. Itu kaitan dengan akidah, saya kira semua sudah belajar akidah. Semata-mata berdasarkan ilmunya. Hanya saja Allah telah menyediakan surga supaya cukup bagi penghuninya yang layak jika mereka taat. Demikian juga Allah telah sediakan neraka yang lapang, yang luas, supaya cukup dihuni oleh calon penghuninya jika mereka menderhaka. Sehingga tak ada istilah surga sesak, neraka sesak. Tidak ada. Kemudian begini, katakanlah beginilah, inda kholan nasu jami'an al-jannah. Jika seluruh manusia katalah masuk surga, surga tak akan sesak. Inda kholan nasu jami'an finnar. Jika semua manusia masuk neraka, neraka pun tak akan sesak, itulah maksudnya. Maksudnya sangat luas. Disediakan masing-masing sama luas. Hanya saja, ingat ya, Allah sudah tahu siapa yang akan memilih jadi orang mukmin, siapa yang akan memilih jadi orang kafir sebelum Allah cipta kita. Hanya saja, hinama yadkhulu ahlun narin naro. Tatkala ketika ahli neraka, seorang ahli neraka masuk dalam neraka. Dia ahli neraka karena dia dahulu memilih untuk menderhaka pada Allah. Di akhirat masuk neraka. Ketika ia masuk dalam neraka, ada masyarakat. Lalu tempat yang Allah sediakan di surga itu untuk siapa? Ingat ya, Allah, saya ulangi sekali, Allah sediakan surga bagi yang taat. Oke? Allah sediakan neraka bagi yang derhaka. Nah, sebelum Allah cipta manusia, Allah sudah tahu siapa yang ahli neraka, siapa yang ahli surga, siapa yang taat, siapa yang derhaka atas pilihannya. Jika taat, di surga Allah sudah sediakan tempatnya. Jika ini derhaka, Allah pun sudah sediakan tempat di nerakanya. Bermakna setiap seorang manusia itu sebenarnya Allah sudah sediakan tempatnya, ima di surga wa ima di neraka, sudah reserve. Tapi bila orang itu memilih jadi orang kufur, mana memilih tempatnya di neraka lah. Tempat yang Allah telah sediakan di surga jadi kosong. Jadi kosong. Sementara jika orang memilih taat, akan masuk surga. Dan tempatnya pun sudah ada. Tempat yang Allah sediakan di neraka jadi kosong. Begitulah. Maksudnya begitu. Nah, dan lalu siapa yang akan menempatinya? Yang akan menempatinya. Baik. Saya ingin bacakan hadis Nabi. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Oke. Ini bisa dijelaskan Yarisun tadi ya. Allah kami wariskan pada hamba kami yang bertakwa. Perkataan kami wariskan ini adakah bermakna sebelum ini atau sebelum ahli surga masuk surga, surga sudah ada penghuninya. Setelah penghuni keluar, lalu kita orang masuk surga menjadi pewarisnya. Bukan begitu. Bukan berarti sebelumnya ada penghuninya, tapi maksudnya seperti ini. Hadis riwayat Ibnu Majah, juga Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bahkan juga dinilai sahih oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Hadis ini daripada Abi Hurairah.
Marfu hadisnya ya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum," dengar baik-baik, "wa ma minkum min ahadin illa walahu manzilani." Allahu Akbar. Tidak ada seorang pun daripada kamu, wahai manusia. Kamu manusia, mukmin ke kafir ke, dahulu ke sekarang, lelaki ke perempuan ke, orang putih ke orang hitam ke, orang sabu matang ke, perempuan ke lelaki ke, miskin ke kaya, tidak ada seorang pun daripada ma belakang ada min, ma minkum min. Min itu untuk taukid, itu taukidun nafyi namanya. Mana tidak ada seorang pun daripada kamu kecuali adalah baginya, bagi orang itu, manzilani, dua tempat. Tiap-tiap seorang daripada manusia semasa di hidup dunia ini, Allah telah sediakan dua tempat di akhirat. Dua kursi. Dua kursi. Satu tempat Allah telah sediakan fil jannah, manzilun fil jannah, ada. Satu tempat manzilun finnar. Manzilun finnar. Contoh, Abu Bakar masa hidup di dunia, di akhirat Allah dah sediakan tempatnya. Di surga ada tempat untuk Abu Bakar, di neraka pun ada tempat untuk Abu Bakar. Abu Jahal masa hidup di dunia, Allah sudah sediakan tempatnya. Di surga pun ada tempat bilik untuk Abu Jahal yang Allah sediakan. Di neraka pun juga ada bilik yang Allah sediakan untuk Abu Jahal. Sudah ada. Setiap kita. Fa'idha mata wadakholan nar. Apabila seseorang itu mati dan ia masuk neraka, Abu Jahal mati dan masuk neraka. Pasal apa masuk neraka? Ia memilih menderhaka. Kan dia diberi pilihan. Nak derhaka sila, nanti masuk neraka. Nak taat silakan, nanti masuk surga. Aku sediakan dua tempat. Abu Jahal pula memilih derhaka. Mati masuk neraka. Bila masuk neraka, tempat yang disediakan untuk Abu Jahal bagi siapa tu? Di sinilah wa warisa ahlul jannati manzilahu. Maka ahli surga akan mendapatkan mewarisi tempat yang Allah sediakan untuk Abu Jahal. Ya bahasa mudahnya lah, Abu Bakar akan mewarisi. Oh, dapat dah Abu Bakar dapat tempatnya di surga yang Allah sediakan. Dapat pula warisan. Tempat yang orang lain tak mau duduk karena tempat orang itu boleh memilih neraka. Sehingga jadi lapang surga. Si Abu Jahal pula menderita. Dahlah ia memilih tempat neraka yang memang Allah sediakan. Dan juga menempati tempat yang Allah sediakan untuk Abu Bakar di neraka, karena Abu Bakar tak milih neraka, masuk surga. Itu namanya waritun itu, kata Nabi. Sebenarnya orang yang masuk surga itu tadi, macam Abu masuk surga, tempatnya di neraka siapa mewarisi? Yaitu ahli neraka. Jadi saling mewarisi. Itu sebabnya di dalam hadis yang lain jelas sekali dinyatakan itu ya. Ma min ahadin dakhala jannata illa uriya ma'aduhu minan nar. Tidak ada seorang pun ahli surga yang akan masuk surga kecuali terlebih dahulu diperlihatkan tempatnya di neraka. Ahli surga nak masuk surga. Allah kata kejap. Jangan masuk ke dahulu. Diperlihatkan tuh tempatmu yang aku sediakan di neraka. Tuh. Gerun orang ini. Dia nak masuk surga, diperlihatkan pula tuh bilik kamu di neraka. Jika dahulu kamu memilih jadi jahat, itu tempatmu. Jika dahulu kamu jadi kufur, itu tempat neraka. Agak-agak macam perasaan orang yang masuk surga ini.
pastilah akan bersyukur, nasib baik ya Allah, terima kasih ya Allah, nasib baik aku jadi orang baik. Nasib baik aku jadi orang baik. Akhirnya aku mendapat surga dan tempatku di neraka dah diduduki oleh orang nasib baik. Sementara tidak ada orang yang akan masuk neraka, melainkan terlebih dahulu diperlihatkan ila uria makadu, melainkan diperlihatkan tempat duduknya, tinggalnya di surga. Nak masuk neraka, tahan dahulu, jangan. Tuh, lihat tempatmu yang aku sediakan di surga. In ahsana, jika dahulu kamu jadi orang baik, jadi orang mukmin, tuh surga. Tapi kamu memilih jadi jahat, neraka. Liyasdada alaihi hasra, agar bertambah-tambahlah penyesalannya. Yang pertama tadi bertambah-tambah syukurnya. Itu berlaku di akhirat. Itu Nabi kata, tidak ada seorang pun daripada kita melainkan Allah telah bagi 2 tempat. Tempat di surga pun ada, tempat di neraka pun sudah disediakan. Sekarang terpulang pada manusia nak pilih mana. Nak jadi jahat pun dia boleh, ada potensi karena dia ada fujur. Nak jadi baik pun juga ada potensial karena dia ada takwa. Fa'alhamaha fujurha wa taqwa. Jelas ya? Kemudian dalam hadis Abu Hurairah yang lain, ma minkum min ahadin ila balu manzilani, macam tadi, tidak ada seorang pun daripada kamu di dunia ini melainkan Allah telah sediakan baginya 2 tempat. Manzilun fil jannah, satu tempat berada di surga, wa manzilun fil nar, dan satu tempat ada di neraka. Fa ammal mu'min, adapun orang mukmin, dahulu dia memilih jadi orang yang beriman. Walaupun sebenarnya waktu itu ada peluang untuk memilih jadi orang kafir. Masa dunia itu memilih untuk melakukan suruhan Allah. Walaupun saat itu dia juga boleh memilih untuk meninggalkan perintah Allah. Allah suruh solat, dia boleh memilih untuk melakukannya, dia boleh memilih untuk meninggalkannya, tapi dia memilih untuk melakukannya. Ada larangan Allah di dunia dahulu, dia boleh memilih meninggalkannya, dia juga boleh memilih untuk melakukannya, tapi dia memilih meninggalkannya. Ini mukmin. Adapun orang mukmin, fayubna baituhu alladhi fil jannah, maka dibinakanlah baginya, dihiasilah tempat tinggalnya di surga. Karena orang ini milih surga, maka disediakanlah tempatnya di surga, dihias. Habis macam mana tempat yang Allah telah sediakan di neraka? Fayuhdamu baituhul ladzi finnar, tempat tinggalnya yang sudah di neraka, ya sudah dikosongkan, diberikan kepada mereka. Itu makna yarisun, sesuai dengan firman Allah, alladzina ulaika humul warithun, orang-orang itulah adalah pewaris. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Begitu kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Jadi disinilah, dan ini kita ini sekarang ini zaman sekarang sedang memilih sebenarnya. Depan sana tuh ada tempat surga dan neraka, itu betul. Ya, di akhirat ada surga dan neraka, itu kita yakin. Lebih daripada itu, di surga itu ada tempat yang Allah sediakan buat kita, di neraka pun ada tempat yang Allah sediakan buat kita. Jadi bukan hanya ada surga dan neraka, ada tempat dan reserve bagi kita masing-masing. Nah, selama kita hidup di dunia ini, Allah beri kebebasan kita untuk memilih. Pilihan itu di tangan kita. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan, apa yang
24 jam hidup saya, itu semuanya adalah tempahan saya. Itu cara saya menempah tempat di akhirat. Jadi hidup di dunia ini pada hakikatnya ialah tempat dan masa untuk kita buat tempahan tempat di akhirat. Paham kan? Paham ya? Saya ulangi, hidup di dunia ini 24 jam inilah kita buat, kita keluar rumah, kita bekerja, kita ini bergaul, kita bla 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 semuanya. Itu hakikatnya, yakni kita sedang membuat tempahan tempat di akhirat. Tempat di surgakah atau tempat di neraka? Hati-hati. Hati-hati. Ya contohlah hari ini, pagi ini lah. Saya tak kita baik atau tidak baik atau baik atau lebih baik. Pagi di jamaah sekarang. Jamaah boleh duduk di rumah sekarang dan sambil tengok laptop atau apa. Join dalam kelas agama ini boleh. Itu pilihan jamaah. Dan sekarang juga jamaah boleh pergi. Tadi tak payah ikut ini, boleh pergi ke mana-mana, boleh. Mau pergi sana, pergi sini, bau tanah, boleh. Kan tidak ada paksa. Ada malaikat yang datang ke rumah kita pagi ini. Lalu pegang tangan kita, suruh duduk depan laptop. Tak ada kan? Tak ada. Betul-betul satu pilihan kita. Lainlah kalau kita melakukannya terpaksa. Kalau terpaksa itu memang tak ada nilainya lah. Orang buat amal baik. Karena terpaksa, tak ada pahala. Betul. Buat baik karena terpaksa, tak ada pahala. Orang buat maksiat, buat dosa karena dipaksa pun juga tidak ada dosa. Ikat tangan, ikat kaki, tak boleh bergerak apa-apa, lalu minta maaf, masukkanlah tuak dalam mulutnya, 3 botol, mabuk ini orang. Apa dosa? Tak dosa. Kenapa? Itu bukan kehendaknya. Tengok bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita ini yang baik atau yang tak baik baru ada nilainya di sisi Allah. Baru ada rekodnya, baru ada balasannya. Bila kita lakukan semua itu atas dasar kerelaan, atas dasar keinginan, kesengajaan, pilihan kita. Paham ya? Pilihan kita. Adalah si hadis ini, saya sampaikan hadis-hadis sahih ini jam siang. Ini hadis Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati." Apabila telah berlaku hari kiamat nanti, dafa'allahu azza wa jalla ila kulli muslimin. Allah Subhanahu wa taala akan menolak, akan memberikan, akan mengemukan atau menyodorkan gitu, di bawah. Allah akan menolak kepada setiap orang muslim seorang Yahudi. Au Nasranian atau seorang Nasrani. Kata kita seorang muslim. Kita seorang muslim. Di akhirat nanti diperlakukan kita dengan Allah sebagai orang mukmin dan muslim. Salah satu dari peristiwa yang luar biasa di akhirat. Ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hisab Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah datangkan sebelah kita seorang Yahudi, atau mungkin didatangkan dekat dengan kita seorang Nasrani. Terkejut kita. Apa hanya nih Yahudi? Allah datangkan untuk apa nih? Jadi saksi ke? Apa Nabi kata? Fayaqul, lalu Allah berfirman kepada si mukmin ahli surga itulah, hadza fika kuka minan nar. Hadza fika kuka minan nar. Hadza fika kuka minan nar. Wahai hambaku yang mukmin, dahulu kamu jadi orang yang taat dan kamu memilih jadi masuk surga.
Kamu memilih tempatmu di surga dan kamu tak nak tempatmu di neraka. Benar ya Allah, benar ya Allah. Ini Yahudi. Dahulu di dunia pun aku beri kebiasaan untuk memilih. Nak pilih surgaku atau milih nerakaku. Si Yahudi ini milih nerakaku. Dia milih tempatnya di neraka. Tak mau milih tempatnya di surga. Si Nasrani mungkin. Nah, sekarang aku masukkan kamu ke surga. Sementara Yahudi inilah penebusan dirimu daripada neraka. Masya Allah. Kita masuk surga, tempat kita di neraka didiami oleh Yahudi. Iri ke kita? Iri ke kita didiami oleh Nasrani? Kan Yahudi Nasrani di dunia duduk berjiran dengan kita dan Allah beritahu kepada kita, inilah jalan yang lurus. Wa hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus. Inilah nabiku yang sebenar-benar nabi, penutus kalian nabi. Membenarkan semua ajaran Nabi sebelumnya. Ikutilah, ikutilah. Mereka tak mau ikut. Kita ikut, mereka tak mau ikut. Kita masuk surga, dia menjadi pembebas kita daripada neraka. Maksudnya apa? Bila kita akan dengan hadis sebelumnya, dia akan menempati tempat kita yang Allah sediakan di neraka yang kita tak nak itulah. Di surga kita mendapatkan tempat kita yang Allah jadikan untuk kita juga, dan juga tempat mereka yang mereka tak nak. Tempat mereka di surga yang mereka tak nak diberikan pada kita. Yarithun. Allahu Akbar walillahil hamdu rahimahullah Allah SWT. Balasan yang sebesar ini semua ini jemaah sekalian. Allah suruh kita mencarinya sesuai dengan kemampuan kita dalam masa yang terhad sekejap, yakni masih hidup di dunia. Sebab itulah kalaulah hidup di dunia ini kita sia-siakan. Minta maaf, kadang-kadang orang mensia-siakan hidupnya di dunia. Dan dia yakin itu bukan perbuatan sia-sia, itu masanya. Sebab itu agar kita tidak mensia-siakan perbuatan kita kena tahu apakah perbuatan kita ini sia-sia atau tidak. Apakah perbuatan kita ini salah atau tidak? Nah, ini perlu ilmu lah. Nah, disitulah pentingnya punya ilmu. Sebab kalau tak punya ilmu, jangankan ya mas sekalian, yang sunat, yang wajib pun tak tahu. Jangankan dosa kecil nak ditinggal, dosa besar pun dilanggar kerana tak tahu. Nah, ini bahaya. Nah, ini bahaya. Subhanallah. Imam An-Nawawi, ini saya kutip daripada kitab beliau Syarah Muslim. Hadis yang saya sampaikan tadi yakni hadis Imam Muslim. Imam An-Nawawi memberi syarahannya. Kan Syarahun Nawawi, Syarah Muslim An-Nawawi kan. Apa kata beliau ketika memberi syarahan terhadap hadis Muslim tadi? Bila hari kiamat nanti Allah akan datangkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani di depan orang mukmin. Lalu Allah berkata, wahai si mukmin, inilah Yahudi atau inilah Nasrani yang menjadi penebus, pembebas diri kamu daripada api neraka. Kata Imam Nawawi, la yamutu rajulun muslimun. Tidak mati seorang orang muslim illa adkhalahu Allahu makanahun nar yahudiyan aw nasraniyan. Waliyadu billah. Tidak ada seorang muslim pun yang mati melainkan Allah masukkan dia, melainkan Allah masukkan di tempatnya yang di neraka seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Karena seorang mukmin yang muslim yang mati masuk surga. Bila masuk tempatnya di neraka jadi kosong. Nah, kosong itulah Imam Nawawi kata Allah tempatkan, Allah sediakan tempat itu bagi si Yahudi atau si Nasrani.
Yaji'u yaumil qiyamati nasun minal muslimin, datang pada hari kiamat nanti orang muslim bidunubin amthalil jibar, membawa dosa sebesar gunung, menjulang tinggi, besar sungguh, banyak sungguh. Fayaghfiruhallahu lahum, tapi akhirnya Allah ampunkan dosa-dosa itu. Allah ampunkan. Dosa itu Allah ampunkan. Ya, Allah punya pertimbangan lain. Allah Maha Adil, Maha mengetahui, nak mengampunkan ke tak mau itu hak Allah. Bila Allah mengampunkan dosa orang mukmin, yaitu tanda kasih sayang Allah, Ghafur Rahim. Jika Allah menyiksa orang mukmin dosanya, itu Allah Maha Adil. Itu terpulang pada Allah, kita tak perlu campur tangan. Bila Allah ampunkan dosa orang mukmin yang banyak itu di akhirat, lalu dosa itu kemana tu? Dosa itu nak gugur mana? Karena Allah sudah tanggalkan. Allah sudah ambil, lepaskan dari orang mukmin. Wa yadau ala yahud wan nasara. Fa'iyadzubillah. Lalu Allah letakkan, Allah bebankan kepada Yahudi atau Nasrani. Ini keyakinan kita orang Muslim ya. Keyakinan kita orang Muslim. Jadi kita Allah bertuah sungguh. Kasih sayang Allah sangat-sangat luas bagi hambanya yang mau mencarinya. Yang mau mencarinya. Dahlah kita mendapatkan tempat yang Allah terasikan di surga. Tempat kita di neraka pula diduduki oleh orang Allah, berikan pada orang lain. Ya tak apalah neraka. Tempat mereka yang Allah sediakan buat kita di surga, kita pula diberikan pada kita pula. Dahlah dosa kita yang banyak diampunkan oleh Allah, karena Allah Maha Pengampun. Lalu dosa itu bukan dibuang begitu saja, rupanya diberikan, dibebankan pada Yahudi dan Nasrani. Ini kata Imam An-Nawawi dalam syarahnya ya. Dalam syarah Muslimnya maksudnya. Fal mu'min idza dakhala jannah khalafahul kafir finnar. Listihqaqi dalika bi kufrihi. Sebab itu apabila seorang mukmin masuk surga, maka orang kafirlah yang akan mengganti tempatnya di neraka kerana kekufurannya. Itu mana fikak. Fikak itu penebusan. Fikakuka minan nar, kan Nabi kata. Annaka kunta mu'arradan lidukhulin nar, fahada fakak. Li'anna Allah Ta'ala qaddara laha adadan yamlauha. Karena Allah SWT telah menetapkan bilangan ahli surga yang akan mendiaminya, dan Allah juga telah menetapkan, telah mengetahui dengan pengetahuannya jumlah ahli neraka yang ada di neraka. Fa idza dakhalal kuffaru bi kufrihim wa dunubihim, maka apabila orang kafir memasuki neraka kerana kekufurannya, kerana dosa-dosanya, saru fi ma'nal fakakil muslimin, itu bermakna mereka telah menjadi penebus, pembebas bagi orang-orang yang beriman. Ringkas kata, saya sampaikan hadis Bukhari, riwayat daripada Abi Hurairah. Tadi dah saya sebutkan, la yadkhulu ahadunul jannah, la yadkhulu ahadunul jannah illa uriya maq'adahu minan nar lau asa. Tidak seorang pun ahli surga dibenarkan masuk surga kecuali terlebih dahulu diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka, jikalau dahulu di dunia memilih jadi orang jahat. Liyasdada syukran, supaya bertambah-tambahlah syukurnya. Jika dahulu kamu jadi Yahudi, jika dahulu kamu jadi Nasrani, jika kamu jadi Hindu, jadi tutup tempat kamu di neraka. Kepada si mukmin yang nak masuk surga ni, akhirnya semua ini bertambah-tambah syukur. Nasib baik aku tidak ikut kawan, nasib baik aku tetap beriman, nasib baik aku tetap jadi muslim walaupun ujiannya tidak ringan. Nasib baik aku tinggalkan Fir'aun dengan hadiah yang ditawarkannya, kata ahli sihir. Walaupun dia berjaya membunuh aku,
hingga dengan cara yang sangat keji. Bagi utai masalah kecil, mati di kerat-kerat Firaun kecil. Karena dengan kesediaanku mati di kerat-kerat oleh Firaun, aku dapat surga. Tempat tinggalku di neraka kosong dan dihuni oleh mereka. Sementara tempat mereka yang harusnya di surga kosong dan diberikan kepada aku. Tak bertuah macam mana. Itu maknanya yari itu. Nur itu. Kami wariskan itu begitu. Dan saya memilih pendapat yang kedua ini karena hadisnya sangat banyak. Daripada pendapat yang pertama tadi lah, ya kita Allah wariskan karena sebelumnya iblis pernah di sana. Karena iblis dihalau kita jadi. Jadi kalau itu nampaknya lah surga ya Allah. Dengan pada kita tuh lah dulu iblis pernah di sini nih. Goda Adam pula tuh jahat pula. Wala yakulun nar ahadun illa uriya ma'adahu minal jannah law ahsana. Dan tidak seorang pun masuk neraka. Tidak seorang pun ahli neraka masuk neraka kecuali terlebih dahulu diperlihatkan tempat tinggalnya di surga yang Allah telah sediakan. Lau ahsana jikalau ia berbuat baik. Baik kamu nak masuk neraka, tu tempat kamu di surga. Aku dah sediakan. Kalaulah dahulu kamu menjadi orang yang baik, kamu layak masuk. Malahnya kamu pilih jadi jahat, masuklah neraka. Liyakuna ali hasra. Allah perlakukan seperti ini agar ia bertambah-tambahlah penyesalannya. Bertambah besar. Faham ya? Itu. Dan maknanya ya Allah jemaah sekalian, bukan hanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hayal kita tak mampu membayangkannya sahajalah yang Allah sediakan buat kita. Segi balasan. Rupa-rupanya saling berganti tempat. Tempat kita di neraka diduduki oleh mereka. Itu kebahagiaan bagi kita. Tempat mereka yang di surga untuk kita. Itu lagi nikmat. Itulah ganjaran orang yang bertakwa. Sebab itulah kalaulah kita katalah belum mampu melakukan keseluruhan ciri-ciri sifat orang bertakwa, ya mari kita berusaha untuk melakukannya sebanyak yang boleh. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh, kata kaidah usul fiqh. Sesuatu perbuatan atau perintah yang kita tak mampu melakukan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Perintah yang kita tak mampu melakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Itu bila perintah. Tetapi bila larangan, tinggalkan semuanya. Tidak boleh kita meninggalkan larangan semampu yang boleh. Tak boleh. Dalam bab larangan, kita tak boleh kata, saya akan tinggalkan setakat yang mampu. Yang tak mampu saya tinggalkan. Tak boleh, tak boleh. Hanya bab perintah saja. Ittaqullaha mastata'tum. Itu perintah. Sekadar yang mampu. Tapi kalau larangan, tinggal semua. Sebab meninggalkan itu lebih mudah. Kan kalau perintah kita kena bersifat aktif. Buatlah. Ya kita kena bergerak, aktif. Sebab itu suruh kita buat setakat yang mampu. Keinginan untuk buat ada, tapi kemampuan tak ada, ya tak apa. Tapi bila larangan, kita hanya perlu bersifat pasif. Jangan buat. Ya perlu duduk diam aja dia. Perlu tidur aja dia. Macam mana? Kalau larangan tak boleh lah. Larangan kita kena tinggal setakat yang mampu. Macam mana meninggalkan setakat yang mampu? Larangan itu kita perlu bersifat pasif. Setakat yang mampu. Jangan ambil. Kita tak perlu bergerak. Dia kata, tak boleh lah, tangan ni dekil, nak ambil juga. Sebab itu ya masih ada orang yang melakukan larangan. Itu memang betul-betul orang yang sangat-sangat jahat. Melawan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang boleh dilakukan tapi tak mampu melakukannya.
Itu larangan. Berbeza dengan perintah. Orang tak buat perintah, belum tentu ia orang jahat. Ia tak buat perintah karena dia tak mampu buat. Tak apa. Zakat wajib. Tapi dia tak buat, tak beri zakat. Adakah ia orang jahat? Tak. Oh, dia tak zakat karena tak mampu. Jangankan wajib zakat, berhak terima zakat. Masya Allah. Haji itu rukun Islam. Dia tak pergi haji. Apakah ia orang jahat? Tak. Allah tak marah. Walaupun tak pergi haji. Karena tak diberi kemampuan. Itu sebabnya kalau perintah, buatlah ikut kadar yang mampu. Bila tak boleh buat semuanya, jangan tinggal semuanya. Tapi bila larangan, mesti tinggal semuanya. Contoh tadi, yang pertama tadi, infak secara berterusan, istiqomah. Itu ikut kemampuan. Mampu banyak-banyak, mampu sikit-sikit. Mampu banyak-banyak, mampu sikit-sikit. Kata salafus soleh, bila kamu punya sebiji tamar pun, kamu sebenarnya mampu bersedekah. Ya Allah, macam mana aku nak bersedekah? Aku hanya punya sebiji tamar. Cukup untuk aku makan sekali telan. Kamu boleh, kamu mampu. Potong jadi 2. Separuhnya, seirisnya kamu bagi kawanmu yang juga lapar itulah. Habis nanti kami tak kenyang. Memang kamu tak kenyang, dia pun tak kenyang. Tapi sekurang-kurangnya, sebiji itu kamu boleh bagi 2. Tengok, maknanya kita boleh buat setakat yang mampu. Tak boleh, tak boleh. Mana boleh? Ini hanya sebiji, 2 biji pun tak cukup. Tunggulah nanti kalau saya dah punya kebun taman. Tak boleh. Dan itu perintah. Larangan kena tinggal semuanya. Nah, ciri-ciri di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran kita baca tadi, sifat orang muttaqin tadi, semua berupa perintah. Yunfikuna fi syarri wad dharra, kadhiminal ghaid, wal afina 'anil nas, wal muhsinin. Semua itu perintah. Dan bila buat salah, kemudian segera bertaubat. Bila perintah, buat. Pasti kita ada kemampuan. Walaupun mungkin kita tidak mampu melakukan sepenuhnya. Tak mengapa. Allah Maha tahu. Barulah takwa. Dan bila kita sudah diiktiraf sebagai orang yang bertakwa, itu tadi ganjarannya. Masya Allah. Jadi nikmat akhirat ini jamaah sekalian ya. Bila sebut surga itu bukan surga. Sebelum masuk surga pun sudah ada nikmat. Itu tadi. Diperlihatkan tempat di neraka. Jika kita jahat, akhirnya Masya Allah, merasa terima kasih ya Allah, merasa bersyukur. Baik, paham ya? Oke, sekarang ayat yang berikutnya. Yang ke-6. Ayat yang ke-6 dalam muka surat itu, muka surat 33, paling bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan kamu sebagai orang Muslim. Ali Imran 102. Ya mas sekalian, ya. Jadi kita akan pelajari masih berkaitan dengan takwa, yang dengannya kita berhak mendapatkan kasih sayang Allah. Yang di atas tadi jelas ya. Yang kalau kita fikirlah, contohnya, yang perlu modal apa aja mas sekalian ya? Ciri-ciri takwa yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran sebelumnya tadi yang kita pelajari tadi lah. Yang perlukan modal kan sebetulnya hanya satu aja kan. Ali Imran 133 infak kan.
Infak itu kan hanya yang perlukan modal kebendaan. Kan ada harta, kan ada. Tapi menahan kemarahan tak perlu modal. Tak perlu modal. Memaafkan orang tak perlu modal. Bila-bila masa di mana saja. Tak perlu berwudu pun. Nak memaafkan orang tak perlu wudu. Tak perlu bersuci. Tak perlu menghadap kiblat. Tak perlu tunggu masa. Minta maaf, bahkan tak perlu menutup aurat. Iya. Allahu Akbar. Jadi rupa-rupanya sifat-sifat orang yang bertakwa yang kita disuruh mengamalkan oleh Allah bagi mulut kita di sayulan ini. Tentunya amalan-amalan yang haknya tak perlu modal. Boleh dilakukan oleh semua orang. Mau kaya, mau miskin, mau pandai, mau tak pandai. Ada kuasa, tak ada kuasa. Lainlah kalau meletakkan, ciri orang bertakwa, orang yang muslim mesti jadi, katalah, rajulun sakhiyun umpamanya. Wah, dia masih menjadi seorang yang dermawan. Ya susahlah, orang si miskin dengar aja dia. Syarat orang yang bertakwa mesti dermawan. Si miskin hanya dengar. Alah, dermawan. Macam mana saya dermawan tak mampu. Sifat orang bertakwa mau tidak mesti seorang pemimpin yang adil. Ya, kita pernah jadi pemimpin macam mana? Tak ada peluang lah. Ciri seorang yang bertakwa jadi mesti menyebarkan ilmu yang banyak pada. Ya macam mana kita yang tak pandai. Tapi coba kalau menahan kemarahan, tak perlu modal hakikatnya. Itu yang saya katakan, Allah ini betul-betul apa ya? Maha pengasih, Maha penyayang, hatta ketika menyuruh kita, memerintahkan kita satu-satu perbuatan atau meninggalkan satu-satu larangan, penuh dengan kasih sayang. Buktinya ketika Allah suruh kita melakukan perbuatan yang Allah suruh kita lakukan itu jadi perbuatan yang sangat mudah. Bahkan boleh dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, tak perlukan modal. Bukankah itu kasih sayang? Jadi dalam perintahnya pun, itu pun sudah ada tanda kasih sayang Allah. Belum lagi nanti balasannya. Baik, sekarang ayat ini. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jamaah sekalian, hanya sekadar pengetahuan ajalah ya. Ini sekadar ilmu ya. Sekadar ilmu. Maklumat maksud saya. Koleksi ilmu. Koleksi ilmu. Ya, di kalangan ulama jamaah sekalian ada apa ya? Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini Ali Imran 102 ini telah dimansuhkan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Ini telah mansuh. Satu pendapat. Setelah orang mukmin dengan sebetulnya ayat ini merasa tak mampu, tak larang. Ya Allah, ya Tuhanku, kami berat, ya Allah, tak mungkin mampulah melaksanakan perintah itu, takwa kepada Engkau dengan sebenar-benar takwa, kami tak mampu, ya Allah. Ayyuta fala yuqsun, mentaati Engkau dan tak pernah derhaka walaupun sekali, walaupun hanya sekali mata. Sentiasa mensyukuri semua nikmat dan tidak ada yang kami kufuri. Sentiasa ingat Engkau dan tak lupa. Tak mampu, ya Allah. Ketika ayat ini turun, ada perasaan situ, kata adalah hati orang mukmin, menurut satu riwayat yang disyaratkan pada Ibnu Abbas. Karena orang mukmin merasa tak mampu, kalau Allah suruh takwa sebenarnya takwa, patuh tak pernah derhaka, ingat tak pernah lupa, syukur tak pernah kufur. Lalu Allah turunkan ayat lain sebagai nasikhnya, yang menghapuskannya. Yang ini surah At-Taghabun ayat 16. At-Taghabun ayat 16.
fattaqullaha mastata'tum ila akhir ayat. Fattaqullaha mastata'tum, maka takutlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah mastata'tum, ikut kadar kemampuan kamu. Ada pendapat mengatakan Ali Imran 102 yang menyuruh kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa itu sudah mansuh dengan ayat fattaqullaha mastata'tum, takwalah kamu ikut kadar kemampuan kamu. Jadi yang Allah suruh kita untuk bertakwa kepadanya itu ikut kadar kemampuan kita, bukan sebenar-benar takwa. Itulah maksudnya. Itu pendapat yang pertama. Dan pendapat itu diberikan riwayat disyaratkan pada Ibnu Abbas. Tetapi jamaah sekalian, jumhurul muhaqqiqin tidak melihat adanya pertentangan antara dua ayat ini. Sebaliknya ayat kedua ini saling melengkapi, maknanya tidak bertentangan. Maknanya tidak bertentangan. Orang yang berpendapat ayat nasih dan mansuh ayat nasah itu kan karena mungkin ya, ia pahami ayat ini dengan ayat ini dengan ayat B tak boleh lagi dijamakkan, tak boleh kombinkan. Jadi kalau tak boleh jamak, yang satu yang satu kena dipadam lah. Tapi bagi yang berpandangan tak ada pertentangan, bahkan itu boleh dijamakkan. Maksud haqqatuqati sebenarnya takwa itu ikut kadar kemampuan kamu, gitu lah. Jadi tak ada pertentangan. Saya suka bagi contoh daripada dulu lagi, sampai contoh. Ibaratnya lah mentul, bab lampu 10 watt, yang ini 40 watt, yang ini 100 watt. 10, lalu Allah, wahai lampu-lampu sekalian, nyalalah kamu dengan sebenar-benar nyala. Atau perintahnya, wahai mintul-mintul lampu, wafat lampu, nyalalah kamu, ikut kadar kemampuan kamu. Sama maksudnya. Yang 10 disuruh menyala 10. Itu maknanya haqqo, sebenar-benar nyala. Itu maksud nyala ikut kadar kemampuannya. Yang 40 nyala 40, yang 100 nyala 40. Tapi kalau yang 40 nyala 20, nah itu bukan haqqatuqati. Yang 100 nyala 60, bukan haqqatuqati. Karena masih ada kemampuan yang tersisa. Allah tanya nanti, aku cipta kamu, aku buat kamu wahai lampu 100 watt. Kenapa kamu hanya mau menyala 60? Sedangkan aku beri kamu kemampuan menyala 100. Nah, yang 40 itulah nanti disoal. Yang 10 menyala 10 lepas tak disoal karena tidak ada lagi yang nak dipertanggungjawabkan. Dapat kan? Diberi kemampuan 10 nyala 10. Okey lah. Jadi di sini bukan masalah yang kaitannya kalau itu bukan masalah terang atau tidak terang. 5 watt nyala 5 watt dengan 100 menyala 60, pastilah terang yang 100 nyala 60, pasti. Sebab 5 watt walaupun menyala maksimum malam. Yang selalu nyala 60 terang. Tapi penilaian Allah bukan pada terang atau malamnya. Penilaian Allah yakni pada sama ada lampu ini telah memanfaatkan, telah memaksimalkan kemampuannya. Yang 5 nyala 5 sudah maksimum. Markahnya 100. Yang 100 nyala 60 belum maksimum. Masih ada 60 yang dia tak mau. Ditanya yang 60. Nah, ayat ini imam surah Ali Imran atau surah At-Taghabun, Allah suruh kita bertakwa semaksimal yang boleh. Kalau Allah beri kemampuan kita, dan yang menilai kemampuan itu Allah yang sekalian ya, bukan kita ya. Kalaulah kita yang suruh menilai, semua orang ala ini aja yang termampu, tak apalah, buat yang termampu je lah. Saya hanya mampu 3 rakaat, 2 rakaat, kali yang termampu. Betulkah kita hanya mampu sembahyang 4 rakaat?
Tak apalah, saya hanya mampu bagi awak ni derma ini, walaupun derma ni bagus ni, wakau ni RM50 je. Betul ke saat itu kita hanya mampu RM50? Yang menyukat, yang mengukur kadar kemampuan kita ni Allah, bukan kita. Orang yang bakhil nanti pasti akan kata, tak apalah, kemampuan saya hanya bagi awak RM3 lah. Itu si bakhil. Nah, inilah yang perlu kita usahakan. Sudahkah kita ini menjalankan perintah Allah betul-betul dalam kadar yang paling maksimum? Sudah mendaya gunakan kemampuan kita dalam kadar yang paling maksimum, atau sebenarnya masih ada tersisa, terbagi kemampuan yang belum kita gunakan? Nah, ini yang perlu kita muhasabah selalu. Muhasabah selalu. Sebab kalau masih ada saki-baki dalam beramal, dalam bersedekah, dalam tolong orang, dalam mencari ilmu, dalam bla 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 bla, rupanya kita sebenarnya masih punya kemampuan boleh buat lebih daripada itu, tapi kita merasa sudah, nanti yang lebihnya itulah ditanya. Betul Allah tak paksa kita. Kalau kita hanya, contoh mudah itu, kalau lampu itu hanya 5 watt, Allah tak akan paksa suruh menyala 10 watt. Tak mungkin, pecah nanti, terbakar. Contoh itu sebenarnya saya pinjam, contoh diberikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama tafsir Mesir itu. Saya kagum kepada ulasan beliau. Bagi contoh seperti itu. Jadi, Masya Allah. Nah, ini yang jadi, selalu fikir. Kalaupun kita sudah buat yang disuruh, sudah merasa meninggal yang ditegah, pertanyaan berikutnya, kalau kita tanya, sudahkah perintah Allah saya dah buat? Oh sudah, katalah sudah. Lalu kita tanya, sudahkah perintah Allah yang kita telah melakukan perintah seikut kadar yang paling maksimum kemampuan diri, atau sebenarnya belum? Itu yang adalah kita pikir. Jemaah sekalian, apa yang saya sampaikan, wala tamutunna muslimun, itu yang penting sebab kaitannya perintah takwa dikaitkan dengan Islam selepasnya. Apa kaitannya? Supaya benar-benar jadi takwa, kenapa dikaitkan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Insyaallah kita akan pada soal yang lain. Kurang-kurang dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-insana fi khusr. Alladziina aamanu wa shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.